Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bertemu dengan saya Hasna Masrurah. Masih melanjutkan pembahasan kemarin, yaitu tentang hal-hal yang mewajibkan mandi. Di mana hal-hal yang mewajibkan mandi itu ada 6 perkara. Kalau kemarin kita sudah membahas yang pertama adalah hal yang mewajibkan mandi, yaitu bersenggama. Yang nomor 2 di sini adalah inzalul mani atau mengeluarkan sperma. Hadis Nabi menyebutkan Ruwiya Abu Sa'id Al-Khudri annan nabiyya qala al-ma'u minal ma'i, rawahu Muslim, yang artinya diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi bersabda, kewajiban mandi itu disebabkan oleh keluarnya air sperma. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang dimaksud dengan inzalul mani atau keluarnya sperma adalah keluarnya sperma dari alat kelamin laki-laki atau perempuan yang masih perawan. Sedangkan perempuan yang sudah tidak perawan atau sudah pernah disetujui baik dengan secara halal ataupun haram, itu ketika mengeluarkan sperma atau mani itu dapat dihukumi dengan inzalul mani jika sperma sudah keluar sampai pada bagian yang tampak ketika jongkok, sekalipun tidak sampai berada di luar alat kelamin. Keluar sperma itu menjadi penyebab seseorang wajib mandi, baik saat keluarnya mani itu dalam keadaan tidur atau terjaga, disengaja atau tidak disengaja, keluarnya sedikit atau banyak, itu tetap mewajibkan seseorang yang mengeluarkan mani harus mandi. Sekalipun berwarna darah, selagi masih ditemukan salah satu dari ciri-ciri air sperma sebagai berikut. Ciri-ciri air sperma itu seperti apa? Yang pertama adalah ada tekanan ketika keluar, atau nek cara basa Jawa niku muncrat atau tadafuk itu. Kemudian keluarnya mani itu terasa nikmat ketika mengeluarkan mani. Yang ketiga yaitu ketika basah, berbau seperti adonan kue roti, atau berbau putih telur ketika sudah kering. Itu ciri-ciri dari sperma atau air mani. Pada umumnya, sperma laki-laki berwarna putih kental dan sperma wanita berwarna kuning cair. Namun, hal ini bukan merupakan ciri khas sperma. Jika cairan yang keluar dari alat kelamin tidak disertai salah satu dari 3 ciri di atas, ada tekanan ketika keluar, terasa nikmat rasanya, dan juga ketika basah berbau seperti adonan roti, atau berbau putih telur ketika kering, maka tidak bisa disebut sperma ketika tidak ada 3 tanda-tanda tadi. Jadi salah satu dari 3 tanda-tanda di atas harus ada, maka itu bisa dinamakan sperma. Apabila
tidak ada ketiga tanda-tanda di atas, maka tidak diwajibkan mandi serta dihukumi najis. Seperti cairan putih bening atau kuning encer, tidak kental, yang biasanya tanpa terasa keluar ketika muncul syahwat. Cairan semacam ini cairan yang seperti itu tidak dinamakan sperma, melainkan dinamakan madhi. Begitu juga cairan yang berwarna putih keruh dan kental, yang biasanya keluar setelah kencing atau mengangkat beban yang berat. Cairan ini dinamakan wadhi. Kedua bentuk cairan tersebut tidak termasuk yang mewajibkan mandi, melainkan hanya mewajibkan wudhu saja. Dan hukumnya najis sebagaimana air kencing. Tatkala seseorang mengeluarkan cairan yang dimungkinkan itu adalah sperma atau madhi, maka diperbolehkan untuk memilih di antara hukum kedua cairan tersebut. Dalam arti bagaimana? Dalam arti boleh memilih mandi atau boleh memilih wudhu dan membasuh cairan tersebut. Bila seseorang ketika bangun tidur menemukan adanya cairan yang mempunyai ciri-ciri sperma, maka wajib mandi, sekalipun tidak ingat bahwa ia telah bermimpi basah. Sedangkan mimpi keluar sperma yang tidak disertai dengan adanya cairan yang keluar itu tidak mewajibkan mandi. Hal ini berdasarkan hadis Nabi, yaitu an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat ja'at Ummu Sulaim ila Rasul faqalat ya Rasulullah innallaha la yastahyi minal haqqi fahal 'alal mar'ah ghuslun idha talamat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am idza ra'at al-ma'. Rawahu al-Bukhari Muslim. Yang artinya diriwayatkan dari Ummi Salamah, beliau berkata, Ummu Sulaim datang kepada Rasul, kemudian berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu terhadap kebenaran. Kemudian aku bertanya, apakah perempuan yang bermimpi mengeluarkan sperma itu wajib mandi? Rasulullah menjawab, na'am, benar, wajib mandi. Wajib mandi kalau ia melihat air sperma tersebut atau air sperma tersebut keluar benar-benar dan bisa dilihat. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Ada hadis lagi yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Su'ila Rasul sallallahu alaihi wasallam anir rajul yajidu al-balal wa la yadhkurul ihtilam faqala yaghsilu wa anir rajul yara an qad ihtalama wa la yajid al-balal faqala la ghusla alaihi. Rawahu Abu Dawud wal Baihaqi wa Tirmidzi. Artinya Rasul ditanya tentang laki-laki yang mendapati sperma namun tidak ingat jika ia telah mimpi basah. Kemudian Rasul menjawab, wajib mandi baginya. Dan ditanya tentang laki-laki yang mimpi basah namun tidak mendapati sperma. Rasulullah menjawab, tidak wajib mandi baginya. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, Baihaqi dan Tirmidzi. Itu perkara atau hal yang wajib mandi yang nomor 2, yaitu inzalul mani atau mengeluarkan sperma. Kemudian hal-hal yang wajib mandi yang nomor 3 itu adalah haid. Sebagai seorang wanita sudah menjadi kodrat mereka pasti setiap bulan mengalami haid. Maka setelah suci dari haid, seorang wanita harus sesegera melakukan mandi isya. Kemudian yang keempat adalah seorang wanita yang telah selesai dari nifas. Jadi nifas itu adalah darah yang keluar setelah melahirkan janin. Ketika sudah selesai masa nifasnya, di mana masa nifas itu adalah umumnya
40 hari, paling sedikit-sedikitnya adalah lahdoh, sak kecrotan cara Jawanya. Kemudian paling banyak-banyaknya nifas itu adalah 60 hari. Ketika seorang perempuan yang telah selesai mengeluarkan darah nifas benar-benar bersih, maka dia wajib untuk segera melakukan mandi besar. Kemudian yang nomor 5, seorang wanita wajib mandi itu adalah karena melahirkan. Setelah melahirkan, janin sudah keluar dan benar-benar bersih semua sampai ari-arinya juga sudah keluar, maka seorang wanita juga segera diwajibkan untuk mandi wiladah atau mandi setelah melahirkan. Melahirkan mewajibkan mandi jika keluarnya bayi melalui jalan yang semestinya. Namun, bila tidak melalui jalan semestinya seperti keluarnya bayi melalui bedah sesar, maka tetap mewajibkan mandi. Ini menurut pendapat qaul yang ashah atau qaul yang lebih kuat. Sedangkan satu pendapat lain menyatakan, ada yang mengatakan bahwasanya kalau keluarnya janin melalui operasi itu tidak wajib melakukan mandi. Jadi monggo mau memilih dari dua pilihan itu, mau dipilih yang kemudian yang nomor 6 Pak, insya Allah kita akan bahas besok. Untuk sementara 5 perkara yang mewajibkan mandi sudah kita bahas hari ini. Semoga bermanfaat. Di Ramadan yang ke-29 ini semoga kita selalu diberi kesehatan sampai pada saatnya nanti kita bertemu dengan hari raya. Saya Hasna Masroh, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.